Oke. Ini Dan kalau kita mau nonton musik klasik itu ya, sebetulnya itu tiap hari ada, tiap hari itu ada. tiap Kecuali hari. sekarang zaman zaman pandemi ini itu nggak ada. Jadi kalau kita mau beli tiketnya itu gampang, kita tinggal ke tengah kota, Ya. itu di sana tuh banyak sekali di jalanan orang tuh nawarin tiket untuk konser. Dan Jadi mereka tinggal pakai kostum seperti zaman dulu, seperti zaman masih kaisar. Jadi betul. kita bisa lihat itu Iya ya. kalau orang-orangnya pakai kostum begitu, mereka pasti jual tiket. Johann Strauss lahir di Vienna, Oke, ya. di Vienna. Dan tapi Mozart itu lahirnya di Salzburg. Oke. Siapa yang tahu Mozart mungkin sudah tahu karya-karyanya. Mozart waktu umur 6 tahun tuh sudah menciptakan lagu pertama kali. Amazing. Padahal Ya. belum bisa nulis tapi sudah bisa nulis lagu. Musik dari Johann Strauss yang terkenal sekali mungkin ada yang kenal lagu Blue Danube itu. Itu yang Nah, itu komposernya itu adalah Johann Strauss. Kemudian ya. ada Ludwig von Beethoven itu Ya. lahir di Jerman. Oke. Tapi Beethoven itu kemudian tinggal di Vienna dan menjadi terkenal di Vienna. Jadi kita kalau mau keliling-keliling di Vienna itu sebetulnya banyak sekali, bukannya banyak lah, beberapa itu museum Beethoven. Karena Beethoven itu dulu kan miskin, jadi dia itu tinggalnya pindah-pindah. Jadi dari satu flat ke flat lain. Kemudian flat-flat itu yang pernah Beethoven tinggal, ada beberapa yang dijadikan museum sampai sekarang ini. Jadi bisa bisa siapa yang cinta sama Beethoven bisa masuk ke sana untuk lihat-lihat. Ya, itu agak di luar kota Vienna, namanya itu adalah daerah Schweighat, itu 20 kilometer dari kota Vienna. Oke. Tapi apabila dari sentrum Vienna mau ke airport itu bisa pakai mobil, jalan tol ada yang langsung ke airport Vienna, Ya. atau bisa naik ini City Airport Train namanya CAT. Itu tiap-tiap 30 menit itu ada kereta yang dari airport ke sentrum Vienna atau sebaliknya itu ditempuh dalam 16 menit. Ya. Vienna ini sejak 11 tahun berturut-turut ini dinobatkan jadi livable city in the world. Jadi kota yang ternyaman itu di dunia. Salah satu syaratnya adalah public transportnya itu. Memang public transport di kota Vienna ini, kalau menurut saya ya, bagus kok. Itu ada U-Bahn itu seperti metro, Ya. jadi underground Underground. Bahn itu adalah kereta api. Ada tram, ada bus, juga ada Schnellbahn. Jadi Schnell itu adalah cepat, jadi ada kereta api cepat yang menghubungi beberapa titik di kota Vienna ini. Lebih yang Itu U-Bahn itu underground, jadi itu kebanyakan di bawah tanah, kebanyakan ya, tapi tidak selalu. Kita lihat ini foto-fotonya ini adalah tram dan bus di kota Vienna itu. Warnanya juga merah putih karena benderanya kota Vienna itu juga merah putih. Oke, baik. Dan ya. tiket kendaraan umum di Vienna ini murah dibandingkan dengan dengan negara-negara yang lain. Di sini itu murah sekali. Ya. Ringstrasse itu adalah jalan utama di kota Vienna. Ini jalan ini untuk saya. Jadi kita akan cerita hari ini dari sudut pandang kita. Mungkin itu lain. Jadi apa yang sudah pernah dibaca di buku atau lihat di video gitu. Ringstrasse ini untuk saya adalah salah satu jalan yang terindah. Apalagi kalau malam ya. Kalau malam itu banyak lampu-lampunya. Ya. Ini Ringstrasse ini artinya ring itu adalah ada cincin. Cincin, Strasse itu adalah jalan. Jadi itu jalan itu seperti cincin, jadi muter begini. Kalau kita menyelusuri jalan itu kita ya sampai di situ juga. Kemudian di tengahnya cincin ini adalah kota tua Vienna. Jadi old town-nya Vienna itu di tengah cincin ini. Jadi dulu itu kota Vienna itu hanya sebesar ini. Sekarang ini jadi distrik 1 namanya. Di Vienna itu ada 23 distrik. Ya. Distrik 1 itu adalah old town-nya, jadi kota tuanya. Ringstrasse ini dilindungi oleh UNESCO. Jadi sejak tahun 2001 ini jadi World Cultural Heritage. Ini jalan ini kalau
teman-teman sempat menyelusuri Ringstraße ini betul-betul bagus untuk difoto. Jadi Instagramable banget. Betul. Ini Johann Strauss ini adalah patungnya itu katanya diliputi emas, katanya loh. Ini ada di Stadtpark. Stadtpark itu artinya Stadt itu adalah kota, park itu adalah park. And ini adalah komposernya lagunya Blue Danube, tadi kita sudah bahas. Ini Stadtpark ini adalah salah satu park yang cukup besar lah di kota Vienna. Itu pinggirnya itu ada Kursalon namanya, Hübner. Kursalon itu dulunya adalah spa hotel yang dibangun oleh Kaisar Habsburg namanya Franz Joseph itu untuk supaya orang Vienna itu dulu bisa spa di situ. Karena itu di pinggirnya itu dibangun taman. Nah, ini Stadtpark ini. Schönbrunn itu ya betul. Schönbrunn itu adalah dari kata schön itu adalah indah. Brunn itu dari kata brunnen. Brunnen itulah mata air. Mata air. Karena dulu itu di situ sebelum ada istana adalah hutan. Jadi raja-raja sering berburu ke sana. Kemudian raja itu lihat, oh ini ada mata air kecil. Kemudian raja itu bilang, oh schöne Brunnen, jadi artinya itu, oh mata air indah. Kemudian pengikut-pengikutnya kira, oh ini raja ini memberi nama adalah Schönbrunn ke tempat ini. Nah sejak itu jadi Schönbrunn. Schönbrunn itu kalau kita mau bagi itu ada tiga itu gedung istananya, jadi bangunannya itu. Kemudian kalau kita masuk dari gerbangnya itu, di belakang istananya itu ada park, ada tamannya. Taman, oke. Kemudian sudah taman itu ada yang namanya Gloriette. Itu ada 3 bagian. Jadi kita lihat di kiri atas itu adalah tamannya. Kemudian kiri bawah itu yang namanya Gloriette. Karena itu Schönbrunn itu ada satu areal besar sekali. Itu terutama tamannya itu besar sekali. Di dalam taman itu ada beberapa atraksi untuk turis-turis. Nanti kita akan bahasnya sedikit ya. Nah itu bisa naik odong-odong itu, atau kita bisa naik kereta kuda. Kita bisa nyewa kereta kuda, bisa naik. Tapi kalau naik kereta kuda, kita nggak bisa ke Gloriette. Nanti gue lihat di atas kereta kudanya itu nggak kuat. Tapi naik odong-odong bisa ke atas. Betul. Kita lihat ini foto-fotonya ini, itu bagus sekali kalau bisa foto-foto itu. Kemudian ini sekarang ini di situ ada coffee shop sama ada restoran. Jadi kita minum kopi, ada makanan kecil juga. Dari atas, dari Gloriette itu kita bisa ambil foto ke bawah. Jadi bisa lihat parknya. Dari Gloriette itu, karena itu tinggi, jadi kita bisa melihat ke bawah itu ke kota Vienna-nya. Di tamannya Schönbrunn itu ada beberapa atraksi, misalnya Desert House ini, atau ada kebun binatang, atau ada beberapa museum, antara lain tuh museum kereta kuda. Arealnya besar sekali sih, jadi kalau dibeli tiket untuk semua juga kita nggak akan bisa masuk semua itu dalam sehari. Iya, itu dari bentuknya itu kan dari kaca semua, jadi itu sinar matahari bisa masuk. Dan di dalamnya itu banyak sekali tanaman tropis. Jadi kalau kita lihat fotonya ini di kiri bawah, itu antara lain adalah foto dari tanaman-tanaman itu di dalam Desert House. Kembali ke perihal karcis itu, jadi tiket masuk itu banyak sekali kombinasinya. Kita kalau bilang kita mau hanya lihat istananya saja, itu bisa tiketnya itu. Tapi kalau kita mau lihat misalnya istana Schönbrunn dengan istana Hofburg nanti kita bahas ya. Itu juga bisa. Jadi itu banyak sekali kombinasinya. Dan juga kalau kita naik odong-odong, itu keliling itu, naik odong-odong itu ada beberapa stasiun. Jadi kita kalau mau, di tiap-tiap stasiun itu ada satu atraksi untuk turis, kita bisa turun, bisa lihat atraksi itu, kemudian kita bisa naik lagi di odong-odong berikutnya. Jadi mirip hop on hop off. Gitu. Schönbrunn itu adalah istana musim panas, yang dijadikan istana betul-betul seperti sekarang ini. Itu terjadi waktu di zaman pemerintahan Maria Theresia. Itu adalah satu-satunya perempuan turunan Habsburg yang jadi kaisar atau jadi raja itu. Sebetulnya kan tidak boleh, itu kan harus laki raja itu. Tapi ini sesuatu kekecualian karena ayahnya itu
Maria Theresia itu tidak punya anak laki. Betul, ini adalah tempat kerjanya Raja-Raja Habsburg. Ya. Habsburg ini istana yang dibangun di abad ke-13. Itu sampai tahun 1918 tuh masih tetap jadi istananya Raja Habsburg. Kemudian sesudah itu berubah jadi republik, dipakai untuk tempat kerjanya presiden. Enggak, itu tetap masih bisa dikunjungi. Ya. Tapi jadi kita bisa masuk, ada yang guiding tour, jadi tour dengan panduan. Ya. Itu misalnya di foto sebelah kiri itu dalamnya perpustakaan nasional. Itu kan jadi National Library of Austria itu dalamnya seperti gini yang di foto-foto ini. Ada di sebelah itu kiri. Bagus sekali, dan sangat terpelihara itu gedung ini, dalamnya itu perpustakaan bagus sekali. Ini jangan lupa ambil foto-foto di sini. Ini kalau kita di Hofburg di arealnya ini bagus sekali untuk foto-foto. Soalnya di pekarangannya itu Hofburg itu ada yang namanya Heldenplatz. Itu artinya Helden itu adalah pahlawan, Platz itu square. Jadi seperti Taman Pahlawan begitu. Itu sering dipakai untuk upacara pemerintahan. Spanish Riding School itu tempatnya juga di arealnya Hofburg. Itu dulu ada raja yang namanya Ferdinand ke-1 itu hidupnya waktu masih kecil itu di Spanyol. Hobinya itu naik kuda. Kudanya itu kuda putih. Waktu jadi raja di kota Vienna itu beliau juga mau terusin hobinya. Jadi beliau mendirikan ini Spanish Riding School di mana belajar naik kuda, kudanya itu dilatih untuk berbaris, untuk menari menurut irama musik. Kudanya itu semua dipakai kuda putih. Sekarang itu kudanya rasnya itu namanya Lipizzaner. Michaelplatz ini sebetulnya adalah pekarangannya areal ke Hofburg. Itu kalau kita lihat di fotonya yang tadi itu. Nah, ini fotonya yang di tengah itu, kita lihat itu adalah gerbang masuk ke areal Hofburg. Nah, ini pekarangannya ini namanya Michaelplatz. Jadi foto yang kanan bawah itu, kalau kita lihat itu di situ banyak sekali kereta kuda. Memang di situ adalah tempat parkiran kereta kuda. Jadi kalau kita mau naik kereta kuda, kita harus ke sana. Ya, lokasinya masih di kompleks Hofburg itu juga di dalam glass house. Jadi seperti kita lihat di Schönbrunn itu ada desert house yang di bawah kaca. Ini butterfly house ini juga di bawah kaca. Di situ ada bermacam-macam kupu-kupu dan ada seperti air terjunnya gitu ya, dan itu juga temperaturnya sepanjang tahun itu terkontrol supaya kupu-kupu itu bisa hidup dan juga bisa terus berkembang biak, dan itu penting sekali supaya tidak punah. Kalau mereka nggak punya kesempatan untuk berkembang biak, lama-lama kan makin lama makin sedikit. Ini Belvedere ini juga very Instagramable, bagus sekali. Ini dibangun oleh Prince Eugene dari Savoy. Sekarang ini Belvedere ini dipakai untuk museum. Itu museum ini sekarang antara lain kita bisa lihat itu lukisan-lukisan dari beberapa pelukis Austria terkenal adalah Gustav Klimt sama Egon Schiele. Gustav Klimt itu mungkin ada yang tahu, itu ada 2 karyanya, lukisan itu yang sangat terkenal adalah The Kiss dan Adele. Nah, ini di istana ini dulu didirikan oleh keluarga Liechtenstein. Sampai sekarang ini masih ada, dan beberapa tahun yang lalu tuh direnov total. Jadi sekarang ini orang-orang bisa nyewa istana ini untuk event-eventnya. Jadi misalnya ada orang nikah atau ya semuanya mereka lah. Ada juga perusahaan-perusahaan yang nyewa ini event untuk undang customer mereka sampai sekarang ini. Gedung opera di Vienna itu letaknya di Ringstraße juga. Di Ringstraße juga itu di awalnya
satu shopping street di Vienna. Ada shopping street di Vienna itu namanya Kärtnerstraße. Jadi untuk tamu-tamu yang senang shopping itu pasti tahu lah itu Kärtnerstraße. Kemudian mula-mulanya jadi awalnya Kärtnerstraße ini, shopping straße ini adalah opera ini. Opera ini bukan opera yang terbesar di dunia, tapi opera yang terlengkap. Kenapa? Karena untuk menayangkan karya-karya opera itu dibutuhkan perlengkapan untuk panggungnya itu yang rumit sekali. Itu kita tidak bisa masuk begitu aja. Kita harus beli tiket untuk guided tour. Jadi ada tour untuk masuk yang pakai pemandu. Yang mau belanja, betul. Yang mau belanja itu 90% dari tamu-tamu saya itu kalau ke Vienna tuh mereka mau ke Pandorf. Jadi itu ada factory outlet. Itu bisa naik public transport atau shuttle bus. Itu dari depannya opera ini. Dekat ini nggak jauh. Jadi kita kalau mau jalan kaki dari opera ke Kunsthistorisches Museum ini dekat. Ini artinya adalah Art Historical Museum. Ini sebetulnya museum kembar, bro. Jadi ada dua museum yang saling berhadapan. Satu ini Art Historical Museum, kemudian kembarannya itu namanya Natural Historical Museum. Kemudian di tengah-tengahnya, jadi kita lihat itu di foto yang kiri atas, itu adalah monumen. Itu adalah monumennya Kaisar Maria Theresia. Itu yang tadi saya cerita, itu ada satu-satunya kaisar yang perempuan. Ini juga letaknya di Ringstraße, Balai Kota Vienna itu atau Vienna City Hall atau bahasa Jermannya Rathaus adalah tempat kerjanya Gubernur Vienna. Rathaus ini, Vienna City Hall ini juga dipakai untuk banyak sekali event. Misalnya kalau untuk winter itu dipakai untuk ice skating misalnya loh. Kalau summer ini dipakai biasanya untuk film festival, juga untuk International Food Festival. Jadi kita tuh bisa di sana tuh ya seperti food court lah di Indonesia begitu. Tapi ada banyak booth, tiap-tiap booth itu biasanya dari satu negara. Itu ada dari Jepang, ada dari Australia, ada dari Adria, ada dari Italia begitu. Ini Museum Squartir ini dulu kalau kita lihat gambarnya itu yang kiri bawah, itu fotonya itu dulu dipakai untuk Vienna Exhibition. Jadi tiap-tiap ada pameran internasional itu di situ. Tapi kemudian pameran-pameran sekarang kan besar sekali. Itu jadi terlalu kecil. Sekarang ini pameran-pamerannya dipindah ke daerah lain di kota Vienna. Sekarang ini dipakai untuk Museum Squartir namanya. Itu adalah Museum Abad 21. Ini sebetulnya di sini ditayangkan koleksi-koleksi lukisan dari keluarga Leopold sebetulnya. Leopold itu bilang, oke, saya mau supaya orang-orang bisa lihat koleksi lukisan saya. Jadi beliau itu dibantu oleh National Bank bikin museum ini. Nah, ini Instagramable banget, tapi kalau mau difoto sampai ke atas itu lumayan susah sih, karena tinggi. Jadi paling baik itu kalau kita foto dari arah Graben, dan kita mesti posisikan itu kameranya itu hampir dari lantai gitu supaya kita dapat ke atas. Itu dulunya adalah kecil ya, terus renov gitu. Jadi kalau kita lihat itu gayanya itu mulai dari gaya gotik, renaissance sampai ke barok. Jadi kita ini misalnya foto yang kiri itu dalamnya gereja ini gaya renaissance, tapi dari luarnya itu gaya barok. Katedral ini punya 4 menara. Dan juga 4 menara ini gayanya lain-lain. Peterskirche ini salah satu gereja tertua di kota Vienna. Ini sudah ada tulisan-tulisan dari abad ke-4. Jadi dulu ini katanya ini dibangun dari kayu, kemudian direnov sampai jadi begini. Ini terkenalnya apabila Natal, itu di situ ada miniatur gua cerita yang Yesus lahir.
Itu katanya yang terindah. Jadi Oh. banyak sekali tamu-tamu itu yang ke sana mau lihat miniatur itu. Ini di daerah Graben ini banyak sekali butik-butik yang terkenal deh, seperti LV lah, ada Dior lah, ada apa lagi ya, ada Hermes. Tapi Hermesnya di sini kalau yang cari Kelly sama Birkin itu nggak bisa beli. Oke, kenapa tuh? Kalau yang lain-lain itu bisa. Jadi kalau cuma mau beli bajunya atau mau beli ban pinggangnya itu bisa. Tapi kan ibu tuh biasanya kan huntingnya itu kan Birkin sama Kelly. Nah itu susah, nggak bisa. Mungkin dulu bisa pesen, tapi katanya sekarang harus pesennya online. Dan ada jalan satu yang namanya Kolmark, itu tuh hampir semua itu butik yang ini deh, branded stuff. Ini waktu dulu itu ada epidemi itu hanya di satu daerah ya. Di satu daerah itu dulu itu tahun 1679 itu ada epidemi pest itu yang disebabkan oleh tikus. Jadi juga waktu itu tidak ada obatnya. Jadi banyak sekali yang meninggal gitu. Karena itu rajanya waktu itu dia itu mendirikan ini. Dia bilang ini apabila ini wabah pes ini sudah berlalu, waktu itu rajanya itu atau Kaisar Leopold ke-1 bilang ini monumen ini akan saya renov jadi indah sekali. Kemudian betul-betul sesudah wabah itu bisa pokoknya dihilangkan. Kemudian beliau merenov ini. Ini juga dinamakan jadi ada pest soil. Soil itu ada monumen, jadi monumen pes. Ini ada jadi tiga sisi. Jadi dinamakan juga kalau bahasa Indonesia monumen tiga muka, jadi atau monumen Trinity. Oke. Satu sisi itu menghadap ke katedral Sang Stephen, satu sisi menghadap ke Peter's Church, satu sisi itu menghadap ke Istana Hofburg. Ini St. Charles itu adalah satu gereja dengan gaya neo-barok. Ini di sebelahnya, kalau kita lihat yang foto yang kanan bawah itu adalah foto Karlskirche atau St. Charles Church. Itu sebelah kanannya itu kalau kita lihat bangunannya itu adalah Technische Universität Wien, jadi itu Technical University di Vienna. Ini itu foto yang indah bisa kita syutingnya itu dari depannya itu, soalnya di depannya gereja ini ada satu kolam. Kita kalau bisa ambil sudut pandangnya dari situ, kita bisa ambil kolamnya dan juga bisa ambil gerejanya. Ini sebetulnya stasiun sekarang ini dipakai untuk U-Bahn, jadi untuk metronya. Ini jadi kalau mau ke St. Charles Church naik public transport, kita bisa naik U-Bahn atau bisa naik metro, kita turunnya di stasiun ini. Barok itu kan mewah sekali kan, mewah dan sangat rame gitu. Jadi orang-orang waktu itu mereka sudah kayaknya jenuh gitu dengan sesuatu yang megah dan terlalu rame begitu. Mereka ingin sesuatu yang lebih simple. Untuk itu mereka bikin suatu itu aliran baru, dan itu yang dinamakan Art Nouveau itu, atau di dalam bahasa Jerman itu Jugendstil. Jadi kalau kita bandingkan itu Jugendstil itu atau Art Nouveau itu lebih simple. Albertine ini adalah salah satu dari 200 museum yang tadi mula-mula saya singgung itu. Albertine ini didirikan oleh Archduke Albert. Sekarang ini dijadikan museum di mana katanya itu ada 1 juta objek seni yang ditayangkan di sini. Di sini bukannya hanya lukisan aja, tapi juga karya-karya seni lain, antara lain adalah gambar-gambar grafik dan juga film-film. Juga di sini itu ada film museum.
Jadi kalau kita ke Albertina Palace ini jangan lupa kita naik ke atas. Jadi itu foto yang kanan atas ini adalah foto dari terasnya. Jadi kita naik tangga dari teras ini itu tidak bayar. Kita bisa ambil foto opera dan juga Hotel Sacher. Jadi kalau kita foto yang kiri bawah ini itu kalau kita lihat itu adalah terasnya kita lihat, dan juga kalau di sebelah kirinya itu opera dari samping, kemudian ada sedikit yang di bawah fotonya ini adalah sedikit dari Sacher. Jadi itu Hotel Sacher itu yang didirikan waktu masih zaman kerajaan itu, dari dulu sampai sekarang ini masih ada. Dan kalau ke Albertina, jangan lupa setelah dari Albertina di dekat situ ada tempat makan sosis yang paling terkenal di Wien. Iseng-iseng aja, kita nggak bahas spesial, tapi itu makan sosis di situ terkenal banget tuh, namanya Bitzinger. Okay. Itu kalau makan sosis itu tuh biasanya makannya di jalanan, bro. Kita tuh ngantri terus kita makan di jalanan. Itu ada di depannya, itu ada satu gedung, itu dari halamannya gedung itu bisa ambil foto yang seperti kanan bawah ini. Itu atasnya itu ada seperti bola, itu bola itu sebetulnya itu ada terdiri, kalau kita lihat ya, itu daun-daun, ada 2.500 daun yang katanya itu dilapis emas. Juga ada buah-buahnya itu, kurang lebih 311 buahnya itu. Ini dibangun oleh seniman-seniman yang mengikuti gaya Art Nouveau atau Jugendstil. Angker clock ini ada di Kota Tua, di Vienna. Dan ini Station Building ini ada di luar Kota Tuanya. Ini Naschmarkt ini ada dua gang begitu sih. Yang satu gang itu tuh spesial untuk makanan. Jadi makanan, ada buah, ada sayur, ada keju, ada daging dan sebagainya. Dan di sini tuh buah-buahannya juga cukup internasional. Jadi kadang-kadang kita ketemu rambutan, kadang-kadang ada durian, whole durian gitu, ada manggis yang nggak bisa kita temukan di tempat-tempat lain. Dan di gang yang satunya itu sekarang penuh dengan restoran kecil sebetulnya kan. Dan kita biasanya makan, kalau mau makan di situ itu duduknya ya di jalanannya itu, di gangnya itu. Jadi restoran-restorannya itu kalau dibandingkan dengan restoran yang lain relatif kecil, tapi enak deh, itu punya nuansa sendiri. Nuansa yang istimewa untuk kita ya, apalagi kalau summer, jadi kita duduk sambil ngelihat orang lewat gitu, dan itu restorannya itu ada macam-macam, jadi bukan hanya makanan Austria, tapi di situ ada makanan Italia, ada makanan India, ya ada makanan India, dan ya semua deh. Sekarang ini objek baru, jadi relatif baru adalah Hundertwasser House. Hundertwasser itu adalah seniman Austria yang Hundertwasser lahir di kota Vienna. Juga beliau itu pelukis dan juga arsitek, tapi yang terutama beliau ini adalah orang yang pembela alami. Jadi beliau itu cita-citanya untuk bangun paradise on earth. Jadi gambarannya juga adalah karya beliau sebagai arsitek. Misalnya kalau kita lihat foto yang kanan atas itu, ini bangunan ini dibangun oleh beliau. Jadi oleh Hundertwasser. Hundertwasser itu paling nggak seneng kalau ada yang lurus-lurus. Jadi itu rumah ini, jadi rumah ini kan nggak ada yang lurus begitu. Jadi kalau kita lihat yang tadi itu, yang kanan atas tadi itu, beliau itu bikin kebunnya. Jadi bukannya seperti kebun biasa, tapi itu kebun itu di atas rumah. Nah, ini juga adanya di suatu taman.
Ini suatu monumen yang atasnya itu ada rotating restaurant. Jadi dari situ kita pemandangannya juga bagus sekali. Pastinya Instagramable. Pandorf ini sebenarnya di luar kota Vienna, kira-kira 1 jam dari Vienna. Kita bisa naik bis, itu ada shuttle bus ekstra untuk ke Pandorf yang kita bisa dapatkan di seberang Opera House. Pandorf ini masih berkembang terus dan sekarang ini besar sekali. Jadi yang mau ke Pandorf itu pasti butuh waktu mungkin sehari. Itu juga mungkin bisa keliling semua gitu. Kalau cuma ngelihat dari luar aja sih mungkin bisa ya. Tapi kalau mau masuk ke toko-toko itu pasti nggak bisa ke semua toko dalam 1 hari. Ya, Wiener Schnitzel ini dari namanya aja udah Wien ya. Jadi dia tuh paling terkenal di Vienna ini. Aslinya itu dari daging sapi yang muda atau veal. Tapi sekarang bisa dibikin dari semua macam daging lah. Ada yang chicken, mungkin kalau di restoran Jepang di Jakarta banyak itu seperti chicken katsu ya. Terus ada juga yang dari daging babi atau pork. Ini basically ini daging yang dimasukkan ke dalam telur dan digulung di tepung roti lalu digoreng. Biasanya ini Wiener Schnitzel ini dimakan dengan salad kentang. Jadi kentang yang direbus dan diiris tipis-tipis dan dibumbui dengan dressing. Dressing yang paling yang khas di sini adalah biasanya hanya cuka dengan garam dan sedikit gula. Ini restoran untuk makan schnitzel yang paling terkenal di kota Vienna, namanya Figlmüller. Kenapa dia terkenal? Sebab kalau kita pesen Wiener Schnitzel, itu schnitzelnya itu lebih besar daripada piringnya. Goulash ini memang asalnya dari Hongaria. Tapi kalau kita makan goulash di Austria dan di Hongarianya sendiri, itu berbeda sekali. Di Hongaria ini yang namanya goulash itu seperti sup. Jadi kuahnya itu betul-betul kuah seperti kuah sup, tapi merah karena ada dipakein paprika. Kalau di Austria ini kuahnya atau sausnya itu creamy, creamy-nya tapi bukan dari krim, tapi itu dari bumbu-bumbunya. Bumbu utamanya adalah bawang Bombay dan paprika. Ya, Tafelspitz ini basically ini seperti apa ya? Itu daging sapi, tapi as a whole ya. Jadi ada bermacam-macam bagian dari sapinya sendiri yang dimasak dengan bumbu mungkin bisa kita bilang itu bumbu sop. Nanti di serve-nya dagingnya itu dengan di kuahnya dan sayurnya. Yang bikin istimewa itu adalah side dishes-nya. Side dish-nya itu ada macam-macam. Itu misalnya ada saus krim ya, terus ada saus apel. Jadi sausnya itu dibikin dari apel. Terus ada itunya roasted potato, tapi potatonya itu diparut kasar, baru di roast. Terus dimakan dengan juga cream spinach, bayam yang direbus dengan bumbu dan dibikin creamy. Jadi dihancurkan. Plachuta ya. Salah satu yang Plachuta ini restoran Tafelspitz yang paling terkenal. Di restoran-restoran lain juga ada sih Tafelspitz, tapi di Plachuta ini sangat spesial karena sausnya itu lengkap. Ini Fleischlabel. Fleischlabel itu daging cincang. Daging cincang biasanya itu dicampur sapi dan babi. Itu dibikin seperti perkedel. Tapi kalau dibandingkan dengan perkedel Indonesia itu
kan dibuat dari kentang dan dagingnya sedikit. Nah kalau ini Fleischlabel ini daging, banyaknya itu daging dan itu dipakein sedikit tepung untuk supaya dia waktu digoreng itu dia nggak pecah gitu. Dan biasanya dia dimakan dengan pure kentang. Apple strudel ini biasanya di orang-orang sini makan tuh kalau coffee morning atau afternoon tea gitu. Itu dibikin dari pastry. Pastry-nya itu macam-macam. Yang khas sebetulnya itu adalah pastry strudel. Itu hanya dibikin dari tepung dan air. Dan pastry-nya itu tipis sekali. Tapi ada juga beberapa yang dibikin dari puff pastry. Puff pastry itu nanti yang terkenal di AIDA itu banyak sekali disukai oleh orang-orang Indonesia. Ini Linzer Torte, ini kue tradisional dari Upper Austria yang ibu kotanya adalah Linz. Ini dibikin dari pastry, pastry-nya itu ya dari mentega dan tepung. Dan diisi red currant jam dan atasnya ditutup dengan lettuce itu ya, yang seperti pagar itu. Resep tertuanya itu udah ditemukan, itu resep pertama untuk kue ini itu dari abad ke-17. Nah ini namanya Kardinal Schnitte. Kenapa dibilang Kardinal Schnitte? Karena waktu itu kue ini pertama kali dibuat itu dalam rangka konferensi Katolik. Konferensi Katolik yang dihadiri oleh para uskup. Kue ini menarik karena kan biasanya orang kalau bikin kue itu kan pakai telur. Di sini telurnya itu dibagi, putih telurnya dan kuning telurnya, dan itu putih telurnya dibikin sendiri dan kuning telurnya dibikin sendiri, terus dibikin seperti garis-garis yang bersebelahan. Terus nanti kalau udah diisi dengan krim dan jamnya yang merah. Merah itu menggambarkan itu topinya kardinal. Uskup tuh topinya itu kan merah, jadinya pakai merah. Sedangkan kuning dan putihnya itu warna Katolik. Vatikan. Sachertorte ini manis karena di dalamnya juga selain kuenya udah manis, itu di dalamnya itu ada jamnya, peach jam. Dan ini karena dipakai icingnya itu dari coklat, itu bisa dibawa ke luar negeri dan dia biasanya kalau beli itu dimasukkan di kotak yang terbuat dari triplex dan itu dikirim ke semua negara. Ini sangat internasional. Gassner itu suatu perusahaan kali ya, atau toko kue itu yang dulu waktu zaman masih kekaisaran itu tuh mereka tuh udah merupakan salah satu pemasok keluarga kaisar. Coffee shop ini letaknya itu di ujung jalan Kettner Straße, jadi shopping streetnya itu tepat di sebelah gedung opera. Cafe di Glas ini sekarang udah ada di tiga lokasi dan itu semua ada di itu ya, di inner city. Di situ selain ada kue-kue, itu bisa lunch di situ. Itu makanannya juga enak loh selain kuenya. Instagramable banget, juga dalamnya itu masih seperti zaman dahulu. Dan kalau misalnya kita cari makanan siang yang mau cepat gitu, itu bisa ke situ. Tapi tiap hari itu menunya ganti-ganti. Saya senang di sini. Jadi ini Cafe Landmann ini letaknya juga di pinggir Ringstraße. Juga di seberangnya itu ada gedung universitas yang lama. Jadi gedung universitas yang masih original. Ini sekarang ini di Cafe Landmann itu yang saya kalau ke sana tuh saya senang sarapan. Dia namanya Wiener Frühstück. Jadi breakfast ala Vienna. Melihat ini di katedral, lagi mengunjungi katedral, itu biasanya yang itu kan
pas di Kota Tuanya, itu pasti lewat AIDA ini. Jadi semua orang Indonesia yang lewat ini pasti kepingin mampir, tapi jarang ada yang dapat tempat. Oh, karena AIDA ini banyak kok, ada 29 di seluruh kota Vienna, ada 29 kafe AIDA. Tapi ya yang paling terkenal karena hampir semua orang kalau ke situ ke katedral, dan yang paling dan di sebelah katedral itu ada AIDA, orang tuh berlomba-lomba untuk ke AIDA yang di situ. Sebetulnya tapi ada 29 kok di seluruh kota Vienna ini. Dan AIDA ini karena besar dan banyak cabangnya, itu mereka tuh sampai ada 130 orang yang spesial bikin kue setiap hari. Dan mereka tuh produksi 3 ton kue per hari. Ini kafe Havelka ini sebetulnya kalau kita lihat itu ya, itu dalamnya itu jelek. Tapi coffee shop ini sangat unik. Orang-orang Vienna ini senang kemari karena di sini tempat ngumpulnya seniman-seniman. Ini didirikan dari tahun 1936 dari suami istri yang namanya Leopold Havelka. Itu sampai mereka itu meninggal, mereka itu berdua masih tetap di Havelka. Ini karena banyaknya seniman-seniman yang ngumpul di situ, ada seorang penyanyi Austria itu yang bikin lagu tentang coffee shop ini. Itu lagu itu jadi top hit di Austria itu lama banget waktu itu. Cafe Central ini juga dulu adalah meeting point-nya dari beberapa orang terkenal. Misalnya siapa yang kenal kota Vienna juga mungkin pernah dengar nama Sigmund Freud. Itulah psikiater, dan juga ada yang pernah dengar nama Leo Trotsky ya. Itu adalah bapak revolusi di Rusia. Itu Leo Trotsky ini pernah dieksil di Vienna. Kemudian waktu itu Trotsky ini sering ngumpul di coffee shop ini bersama Sigmund Freud ini. Juga ada pokoknya banyak seniman-seniman juga di sini, penulis-penulis buku, ada juga arsitek Loos namanya. Dan ini juga di kota tua Vienna, sesudah jam 4 sore ada yang main piano sampai sekarang ini. Letaknya di Kolmark, itu dekat butik-butik yang tadi saya udah bilang tuh. Butik-butik itu banyak kan di Kolmark. Nah, Demel ini adanya di Kolmark. Demel itu terkenal itu dari mulai tahun 1786, dan dia itu salah satu supplier keluarga Kaisar, tuh keluarga Hofburg juga. Yang terkenal di situ sih sebetulnya itunya ya, hot chocolate-nya. Dan kalau kita masuk ke situ, kita bisa lihat di situ ada tempat yang ditutup oleh kaca, kita bisa lihat bagaimana mereka bikin kue-kue itu, terlebih hiasannya.